Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Baik-baik kok? Baik. Yeay. Nah, selamat bertemu lagi. Ketong akan mulai ketong punya sekolah minggu secara online yang ketiga. Nah, ketong memulai dengan lagu Allahku Besar. Masih ingat kok? Masih. Ayo semua bangun berdiri, ketong buat deh penggerakan sama-sama. Semua pintar ayo masih bangun jangan ketong duduk dulu, ketong akan menyanyi lagu cuip-cuip. Bangun semua, jangan duduk ingat pakai gerakan nah. Nah, ketong akan masuk di dalam doa. Oke, adik-adik semua di rumah, ketong lipat tangan, tutup mata, karena ketong akan mulai ketong sekolah minggu di minggu ini. Semua duduk tenang dan kita berdoa.
Ya Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk waktu yang Bapa berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon kehadiran-Mu Bapa, biarlah sekolah minggu kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Inilah doa dan selain kami Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi lagu kaki kiri kaki kanan. Masih bangun berdiri, yo. Ayo, semua bangun berdiri. Ya, pintar. Ayo. Firman Tuhan. Masih ingat lagu Ku Ingin Dengar Cerita kok? Masih. Ya, ayo kita menyanyi sama-sama. Mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Maya. Ingat toh, duduk tenang-tenang, dengar. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang Katong akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum Katong membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama Katong ambil sikap doa dan Katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan membaca dan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memimpin dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, semua sudah siap Alkitab kok? Kalau sudah, Katong ambil Katong Alkitab, Katong sama-sama baca firman Tuhan siang hari ini. Yang kakak bagikan terdapat dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes tuh di kitab apa Ada yang tahu? Betul, kitab Perjanjian Baru. Semua buka di Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Semua sudah dapat, mari sama-sama Katong baca dengan tema pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab
di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, katong sudah sama-sama baca firman Tuhan. Siang hari ini katong akan belajar bersama dari Injil Yohanes yang dituliskan dalam pasal ayat yang ke-15 ini. Nah, adik-adik semua, waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya dengan satu perumpamaan yang tadi katong semua sudah baca, yaitu perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Tuhan Yesus di sini menunjukkan bahwa dirinya adalah tanaman utama dari pohon anggur itu. Dan Bapaknya lah yang mengusahakan kebun tersebut. Nah, adik-adik, jika Tuhan Yesus adalah tanaman utama dari anggur, berarti setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk kakak dan adik-adik, adalah sebagai ranting-rantingnya. Nah, adik-adik, ternyata ada macam-macam keadaan dari ranting pohon anggur itu. Nah, di sini ada ranting yang tidak berbuah, ada yang berbuah sedikit, ada yang lebih banyak berbuah, dan ada yang banyak buahnya. Nah, sekarang kakak mau tanya, kira-kira dari ini keempat ranting dari pohon anggur, adik-adik pilih yang mana? Pasti semua mau pilih anggur yang berbuahnya banyak. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan memilih pohon anggur yang buahnya sangat banyak. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah murid-muridnya jika, apa adik-adik? Jika kita tinggal di dalam Dia dan berbuah, dan apa? Dan mau berbuah banyak. Adik, sayangnya tidak semua ranting-ranting dari pohon anggur itu dapat menghasilkan buah yang banyak. Contohnya, kita lihat pada gambar yang pertama. Di sini adik-adik lihat, di sini cuman gambar ranting dan daun dari pohon anggur. Kira-kira ada buahnya kosong deh. Pasti ini tidak ada buah. Kenapa? Pohon anggur ini tidak berbuah. Karena dia tidak dirawat. Kalau misalnya adik-adik punya tanaman di rumah, terus kalau tidak berbuah, apa yang adik-adik buat? Pasti adik-adik mulai membersihkan rantingnya atau membersihkan daun-daun yang kering. Kemudian adik-adik mulai merawatnya kembali supaya tanaman itu dapat berbuah. Betul sekali. Oke adik-adik, baik. Tadi katong sudah melihat gambar dari pohon ranting yang tidak berbuah. Nah, kalau misalkan adik-adik punya tanaman seperti ini, apa yang adik-adik lakukan? Silakan jawab. Nah, kemudian ada ranting yang berbuahnya sedikit, atau katong bilang dia pembuah tuh cuma 1 atau 2 sah. Nah, adik-adik, kira-kira tanaman seperti ini kenapa dia berbuah sedikit? Nah, sama juga dengan yang pertama tadi kita bahas, karena tidak dirawat. Kemudian sang pemilik pasti akan memangkas rantingnya, memangkas daunnya supaya ia dapat berbuah. Betul sekali adik-adik. Dan yang ketiga, adik-adik lihat di sini. Kira-kira dia punya buah dari yang gambar sebelumnya, mana yang lebih banyak? Nah, ini gambar buah anggur
yang buahnya lumayan atau artinya tidak terlalu sedikit. Pasti adik-adik juga melihat ranting buah seperti ini, adik-adik juga mau dia berbuah banyak, dan pasti adik-adik di rumah juga mau ingin untuk merawatnya. Nah, yang gambar terakhir adik-adik lihat di sini dari ketiga gambar sebelumnya, kira-kira adik-adik memilih gambar yang mana? Pasti gambar yang terakhir, karena di sini adik-adik lihat saja pohon anggurnya subur, daunnya hijau, kemudian buahnya sangat banyak. Kira-kira kalau adik-adik punya tanaman seperti ini di rumah, adik-adik senang kah sonde? Pastinya senang, sudah bisa lihat tanaman yang subur dan bisa menikmati buahnya yang sangat banyak. Nah, itu adalah harapan dari adik-adik terhadap suatu tanaman atau sebuah tanaman yang adik-adik tanamkan. Pada gambar yang terakhir ini, ranting ini melekat kuat pada tanaman utamanya. Jadi, ranting yang semakin besar melekat pada pokok yang utama itu akan menghasilkan buah yang sangat banyak. Ranting-ranting yang tadi ada keempat ranting-ranting yang sudah kita bahas bersama. Ranting-ranting ini menggambarkan hidup kita. Nah, jika kita mau berbuah banyak, berarti kita siap untuk apa kira-kira? Untuk memperbaiki kehidupan kita. Misalkan dari kehidupan kita yang malas belajar, malas datang sekolah minggu, malas berdoa, malas baca Alkitab. Kalau katong mau berbuah banyak, berarti kita harus memperbaikinya. Adik-adik semua, kita harus menyadari begitu banyak kesalahan yang kita buat. Dan hal yang mau kakak sampaikan, jika kita buat kesalahan, kita harus cepat-cepat memperbaikinya dengan cara mau dekat dengan Tuhan. Nah, di sini dari bacaan dari Injil Yohanes menyampaikan kepada kakak dan adik-adik semua bahwa pokok anggur itu ialah siapa? Ialah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika kakak dan adik-adik mulai melakukan kesalahan, baik itu kesalahan yang tidak sengaja maupun yang sengaja, kita cepat-cepat untuk memperbaikinya dengan cara kita mau datang kepada Tuhan, mengakui supaya di saat itu Tuhan Yesus membasuh kita, Tuhan Yesus membersihkan kita, dan kita menjadi Laskar Kristus, menjadi anak-anak Laskar Kristus yang dapat berbuah banyak seperti ranting pada pohon anggur ini. Setelah kita berbuah, kita pun harus mengikuti caranya Tuhan. Nah, adik-adik, di saat kita sudah bertobat, saat kita sudah mengakui kesalahan kita harus mengikuti caranya Tuhan, yaitu dengan apa? Caranya Tuhan ada di mana? Caranya Tuhan semua sudah dituliskan dalam Alkitab. Nah, setelah katong mengakui kesalahan, kita juga harus mengikuti caranya Tuhan untuk membentuk kembali pribadi kita. Barangkali dari kesalahan kita ada yang Tuhan bersihkan, ada yang mau Tuhan hilangkan, supaya kita betul-betul bisa menghasilkan buah yang sangat banyak. Di sini siapa yang mau menghasilkan buah yang sangat banyak? Angkat tangan. Kakak juga mau menghasilkan buah yang sangat banyak. Karena itu, mari semua katong yang sudah mengaku kesalahan dan mau Tuhan Yesus pulihkan, katong mau seperti anggur, ranting pohon anggur ini yang menghasilkan buah yang sangat banyak, mau jadi berkat bagi semua orang, katong harus mengakui setiap kesalahan, membawa diri katong kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus ubahkan, Tuhan Yesus bersihkan ranting-ranting, Tuhan Yesus bersihkan semua kesalahan yang katong sudah buat, supaya katong bertobat sungguh-sungguh dan mau mengikuti caranya Tuhan lewat lewat kebenaran firman Tuhan.
Nah, adik-adik, kakak dan adik-adik bisa menghasilkan buah yang lebih banyak untuk Tuhan. Hal yang paling penting yang perlu kita lakukan adalah tetap tinggal di dalam Tuhan supaya kita dapat berbuah banyak, karena cuma di dalam Dia kita dapat berbuah. Coba adik-adik baca di ayat yang ke-8. Semua sama-sama baca di ayat yang ke-8. Berkata demikian, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jika katong ingin berbuah yang banyak, kita harus tinggal di dalam siapa? Di dalam Tuhan, supaya kita disebut sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus. Siapa sih yang mau senang jadi murid-muridnya Tuhan Yesus? Ada kok di sini yang senang mau jadi murid-murid Tuhan Yesus? Ada. Tadi kakak sudah sampaikan, hal yang penting yang perlu kita lakukan adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Siapa Tuhan? Yaitu pokok anggur yang benar yang sudah katong baca sama-sama di Injil Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Dengan demikian, katong juga harus banyak berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, rajin ibadat, supaya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan, supaya buah yang katong hasilkan menjadi buah yang banyak, buah yang lebat, buah yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana katong mengenal Tuhan, bagaimana katong bisa dekat dengan Tuhan, bagaimana katong bisa mengenal Allah, semua sama-sama baca di kitab Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama yang berkata demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi adik-adik harus rajin baca Alkitab benar, karena dalam Alkitab katong belajar mengenal tentang siapa itu Tuhan kita, siapa itu Allah kita benar. Semua mau berbuah banyak, pasti semua mau. Nah, dalam kehidupan kita, jika satu pohon dia menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, buah yang enak dimakan, orang-orang sukai kosonde. Pasti orang-orang akan petik dan memakan buah itu. Jadi kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini, pada siang hari ini mengajarkan untuk kakak dan adik-adik dapat berbuah, bukan berbuah untuk diri sendiri, tapi berbuah yang banyak bagi orang di sekitar kita, mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dengan cara apa? Berbuah yang banyak, berbuah yang lebat, berbuah yang baik, berbuah yang banyak, dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Nah, kebenaran firman Tuhan siang hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk berbuah yang banyak di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Betul adik-adik. Siapa yang mau berbuah banyak di dalam Tuhan Yesus? Angkat tangan. Oke, semua mau berbuah banyak. Mulai sekarang jangan ulangi lagi kesalahan. Jika buat kesalahan, cepat-cepat berdoa, minta pengampunan, dan minta Roh Kudus untuk memimpin jalan kita ke depan supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Baik adik-adik, kiranya kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini memberkati kita. Sebelum kita mengakhiri, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Kami mau berbuah banyak di dalam-Mu Tuhan. Ajari kami setiap pribadi kami dalam masa pertumbuhan kami, dalam masa kanak-kanak kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus mampukan kami Tuhan untuk dapat menjadi saksi, untuk dapat menjadi laskar Kristus, memberitakan Injil-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita masuk di dalam penerapan. Yang pertama, penerapan untuk anak Indria.
adik-adik pun tugas mewarnai gambar yang sebagai untuk adik-adik. Ini contoh penerapan yang ibu buat. Adik-adik bisa mewarnai ikut seperti ini. Ini contoh gambar pohon anggur yang ibu sudah warnai. Baik adik-adik, ketong masuk dalam penerapan. Adik-adik kelas pratanggung. Nah, adik-adik dong pertama-tama tuh adik-adik dong siapkan bahan. Yang pertama tuh adik-adik dong siapkan lem, gunting, kapas dengan pewarna makanan nih, warna merah, warna ungu dengan warna hijau secukupnya sah. Nah, cara buat tuh adik-adik dong gunting kapas berbentuk daun. Gunting kapas berbentuk daun dengan berbentuk buah anggur. Terus adik-adik dong tempel di ini gambar nih, adik-adik dong tempel. Setelah tempel tuh adik-adik dong kasih warna pakai pewarna makanan yang adik-adik dong siapkan tuh. Adik-adik dong kasih warna di dia punya kapas yang adik-adik dong gunting. Setelah adik-adik dong tempel, kasih warna, adik-adik dong tulis di depung bawah tuh di bagian yang kosong di sini nih, adik-adik dong tulis aku mau berbuah banyak. Nah itu ini contoh dari hasil yang ibu dong buat, adik-adik dong bisa ikut. Baik adik-adik, selanjutnya kita lanjut dalam penerapan untuk adik-adik kelas tanggung dan kelas remaja. Nah adik-adik dong, yang pertama tuh adik-adik dong gambar pohon anggur. Dia punya ranting, gambar dia punya pohon, gambar dia punya daun, bikin sama kayak begini nih. Terus adik-adik dong mewarnai. Kalau dia ranting tuh warna coklat, dia punya daun warna hijau, dengan dia punya buah tuh warna ungu. Adik-adik dong bisa ikut contoh seperti ini yang ibu dong buat. Terus kalau sudah mewarnai, gambar habis, adik-adik dong tulis di bawah ini kertas yang kosong nih, adik-adik dong tulis buah apa yang adik-adik dong hasilkan dalam adik-adik dong kehidupan setiap hari. Contohnya tuh kayak seperti berbuat baik, membantu orang tua, sabar, rajin membaca Alkitab. Nah adik-adik dong bisa ikut contoh seperti ini. Selamat mencoba adik-adik. Nah yang terakhir kita lanjut dalam penerapan untuk anak-anak adik-adik taruna. Nah untuk adik-adik taruna tuh diminta untuk membuat tabel kegiatan. Apa yang adik-adik dong lakukan dalam masa social distancing, itu tuh apa yang adik-adik dong lakukan di rumah. Kayak contohnya tuh bangun pagi, adik-adik dong membersihkan halaman rumah, memasak, cuci piring, belajar, terus dilanjutkan sore sampai malam. Adik-adik dong tulis dalam tabel yang adik-adik dong buat nih. Di tabel tuh adik-adik dong bikin nomor, hari, tanggal, jam dengan jenis kegiatan yang adik-adik dong lakukan di rumah dari pagi sampai malam. Nah itu Selamat mencoba. Jadi tema penerapan hari ini
yaitu berbuah yang banyak. Jadi kita mengakhiri penerapan dengan menyanyi lagu Yesus Pokok. Semua berdiri dan kita menyanyi lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Juga saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Itu mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena atas penyertaan-Mu dan cinta kasih-Mu Engkau menyertai kami, sehingga ibadat sekolah minggu pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Berkatilah kami Bapa, supaya di tengah masa-masa pandemi corona ini kami selalu menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus selalu melindungi kami. Berkatilah kami Bapa, biarlah firman-Mu dapat kami jalankan dalam hidup kami hari lepas hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang begitu banyak. Terima kasih Tuhan. Amin.